Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Tider. Hari ini aku mau reading Pick a Card ya. Temanya tentang karma untuk dia yang telah menyakiti kamu. Udah ninggalin kamu, PHP-in kamu, udah ninggalin orang yang bener-bener tulus. Ya, kita lihat karma apa yang akan dia dapetin ya. Setelah dia mengkhianati kamu dan menyia-nyiakan kamu ya. Seperti biasa, sebelum aku mulai, reading ini bersifat kolektif ya. Aku tarik energinya secara acak ya, jadi nggak bisa satu persatu. Jadi terkadang reading ini tidak resonate untuk kamu ya, jadi bisa cocok dan tidak cocok ya. Kalau reading ini cocok untuk kamu, berarti pesan ini ditunjukkan untuk kamu. Kalau reading ini nggak resonate, nggak cocok, berarti pesan ini bukan untuk kamu ya, tapi untuk teman-teman lain yang membutuhkan reading ini. Oke, seperti biasa ini ada 3 file ya. File pertama books ya, lalu file kedua ear chakra, lalu file ketiga shield yourself. Oke, aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilihnya ya. Pakai intuisi kalian ya, jangan asal pilih. Oke, aku mulai dari file pertama ya. Books. Books. Sesuai dengan tema readingan aku. Karma untuk dia yang telah menyakiti kamu. Kalau aku lihat di sini ya, dia ini orangnya tipe orang kalem ya. Dari segi physically, anaknya diem, kalem, gak banyak ngomong ya. Orangnya demen baca buku ya, dan kelihatannya dia anak pintar. Karena penampilan luar yang dia tampilkan ini ke orang-orang, jadi orang menilai dia tuh sebagai anak baik-baik, orang baik-baik. Jadi kalau kelihatannya, kalau kata orang tuh nggak banyak ngomong ya, nggak banyak macem-macemnya, pinter gitu ya, rajin belajar anaknya, kerja kerasnya tinggi. Itu secara umum aku gambarin dia tipe orang seperti itu ya. Tapi sesuai dengan tema readingan aku, dari segi penampilan luar yang dia tampilkan ini, otomatis banyak yang membuat lawan jenis suka dong jatuh cinta sama dia. Karena apa? Kebanyakan kalau cewek-cewek itu atau lelaki itu kan seneng ya, ada beberapa sebagian tuh seneng sama orang yang kalem ya. Itu yang membuat mereka penasaran buat ngedeketin orang tersebut. Nah, kebetulan orang yang kamu dealing ini anaknya kalem ya, nggak banyak ngomong gitu, jadi membuat orang penasaran. Tapi dari segi kekaleman dia, itu menunjukkan, itu tidak menunjukkan sifat asli dia, bukan sifat bawaan asli ya. Jadi dia punya sifat di luar yang dia tampilkan ya. Jadi apa yang dia tampilkan ke orang-orang itu nggak sesuai dengan sifat aslinya ya. Jadi tuh sebenarnya dia diam-diam kayak begini, kalem-kalem begini tuh dia punya sifat yang kayak suka merhatiin lawan jenis ya, suka merhatiin lawan jenis, suka gitu ya. Dalam arti lain dia seneng, suka ngedeketin gitu kan ya, karena mereka tertarik dia ngedeketin. Jadi ngedeketin bukan satu dua, karena pembawaan yang kalem ini banyak lawan jenis itu tertipu dari pembawaan dia ya. Physically kan dia kalem, pendiam, jadi otomatis cewek-cewek atau cowok-cowok mikirnya, ah nggak mungkin dia PHP-in aku, ah dia nggak mungkin selingkuhin aku ya, nggak mungkin lah masuk di playboy atau playgirl, nggak mungkin. Padahal nyatanya dari penampilan yang dia keluarin ke orang-orang yang dia tampilkan, dia punya sisi yang seperti itu ya, playboy atau playgirl. Tapi ya itu nggak ketahuan, hebatnya itu nggak ketahuan ya. Hebatnya itu dia nggak ketahuan, dia diem-diem kayak gini, kalem kayak gini, tapi dia deket banyak
cewek-cewek atau cowok-cowok di luar sana. Jadi kalau kata orang banyak perintilannya ya, banyak pacarnya gitu ya, banyak gebetannya, tapi pasangannya ini nggak percaya, ya otomatis nggak percaya dong karena dia tuh kalem. Nah itu yang aku bacain secara physically ya. Oke, kita lihat apa kata tarotnya ya. Ini untuk khusus file 1 aku tarik tarotnya 7 ya, kalau yang lain 5 kartu. Untuk file 1 aku tarik 7 karena readingnya kurang terbaca ya kalau 5, jadi aku tarik 7 ya. Oke, kita lihat. Nah kan ketahuan. Two of Swords ya, jadi yang ditampilkan keluar sama sisi hati yang terdalamnya itu berbeda ya. Sisi luar hanya menampilkan ya luarnya aja. Orang-orang sih nganggap dia, ngecap dia tuh kayak, oh dia mah cowok baik-baik, cewek baik-baik, orang dia kalem kok, anaknya pinter gitu, nggak banyak ngomong, lagian kelihatannya juga orangnya penyayang, padahal nyatanya enggak. Sisi yang terdalam dia itu orangnya gimana ya, orangnya seneng kesana kemari gitu ya, jadi nggak puas dengan satu orang, jadi nggak puas dengan satu perempuan atau satu lelaki. Jadi dari sisi yang ditampilkan itu berbeda dengan sifat aslinya ya. Wow, tapi yang hebatnya itu dia nggak bisa gitu loh, nggak ketahuan ya. Karena apa ya, dari wajahnya aja udah kalem gitu lah. Jadi jangan dari penampilan fisiknya aja, dari wajahnya aja sudah terlihat kalem, anak baik-baik, otomatis ngebuat orang itu nggak percaya kalau dia kayak begitu. Dan itu tuh hebat, dia sampai nggak ketahuan. Nah tapi ketika dia bertemu denganmu, kamu ini menyadari ya, ada yang berbeda dari dia. Kok kayaknya anak sekalam ini, sebaik ini, kok kelihatannya aku ngerasa nggak srek ya, kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Nah lambat laun kamu pun menyadari bahwa dia mempunyai pacar atau gebetan banyak. Nah otomatis itu yang membuat kamu tuh sangat patah hati ya, patah hati, tapi kamu mencoba bersifat tenang ya, tenang gitu, nggak emosi gitu ya, tenang, nggak bawa emosi. Ibarat kalau kamu tuh tetap percaya ya sama Sang Maha Kuasa, bahwa di balik ini semua pasti ada karmanya, pasti ada karmanya. Kamu tetap percaya sama Sang Maha Kuasa. Nah itu hebatnya dirimu, masih tetap tenang dan kalem. Sesuai dengan tema readingan aku, karma apa yang dia dapatkan yang telah menyakiti kamu, aku lihat ke depannya dia akan susah ya untuk menikah. Aku lihat akan susah ya, karena apa, kan dia orangnya susah buat serius ya, tapi ketika dia mau serius untuk menikah itu agak sulit. Justru dari pasangannya atau gebetannya itu nanti akan ninggalin dia, akan nyakitin dia, dan itu malah merujuk buat dia itu nanti buat ke sebuah pernikahan itu sulit, gak maju-maju. Jadi misalnya nih ya, dia sudah memiliki pasangannya atau sudah memiliki gebetan, nah dianya udah serius nih ya, udah gak mau main-main lagi, dianya gak mau main-main lagi, jadi udah mau serius. Nah ketika dia mau serius ini, gebetannya itu tiba-tiba menghilang, atau pacarnya itu tiba-tiba nggak mau serius, nggak mau komitmen serius. Nah jadi tiba-tiba tuh kayaknya buat dia buat menikah itu susah banget, sulit. Nah itu karma yang akan dia dapatkan ya, sulit untuk menikah karena dia sering menyakiti hati orang. Apalagi aku lihat dia ini sebenarnya belum minta maaf ke kamu ya, dan aku lihat energinya, dan dia nggak ada niatan untuk minta maaf kepada kamu. Jahat banget loh, dia udah nyakitin kamu tapi dia nggak ada niatan untuk meminta maaf kepada kamu. Jadi ya gitu-gitu aja. Yang lain maksudnya yang udah masa lalu udah gitu aja, jadi dia nggak ada niatan untuk minta maaf ke kamu ya. Otomatis Tuhan juga ngelihat dong, Tuhan maha adil. Makanya sekarang dia buat nikah aja tuh kayaknya susah banget, sedangkan diri kamu yang telah disakiti oleh dia, ya meskipun kamu sakit banget tapi kamu
gimana, ya udahlah, mau diapain, toh itu masa lalu. Kamu lebih dewasa menyikapinya, bahkan kamu lebih bijak, lebih bisa menerima kondisi seperti itu ya. Makanya yang membuat pribadi kamu sekarang lebih stabil dan lebih tenang ya. Malah kamu udah nggak mikirin kayak gitu-gitu lagi, kayak kamu tuh kayak wah bodo amat lah, udah lupa masa lalu ini, toh nanti juga dia kena karmanya. Nah itu dia, sekarang dia kena karmanya ya, jadi dia susah banget buat menikah ya. Walaupun dia seserius apapun dari gebetan atau pasangannya itu kayak toh gak mau gak mau serius sama dia, jadi kayak dia ditinggalin karena dia pernah meninggalkan kamu, maka sekarang dia ditinggalin oleh gebetan atau pacarnya terus. Itu ya untuk file 1, semoga resonate ya. Kita lanjut ke file kedua. File kedua, sesuai dengan tema readingan aku, karma apa untuk dia yang telah menyakiti kamu? Ini kalau aku lihat, orangnya ini gak ada semangat hidup ya. Orangnya tuh males banget. Orangnya males ya, apalagi buat belajar gitu ya. Buat kerja aja males banget nyari duit. Jadi dia lebih seneng kayak leha-leha, rebahan. Nah itu dia seneng banget. Dia tuh seneng kayak gitu-gitu. Jadi kayak buat dia nyari duit, semangat hidupnya itu tuh kurang ya. Semangat hidupnya kurang. Dia lebih seneng kayak leha-leha, mimpi, menghayal. Menghayalnya tinggi, menghayal kapan dia jadi orang kaya. Waduh. Tapi untuk dia prakteknya buat kerja gitu, buat nyari uang, kerja keras itu nihil ya, nggak ada ya. Walaupun dia kerja ya udah gitu-gitu aja. Tapi misalnya dia kerja nih ke tempat satu, tapi pindah lagi ke tempat lain, tapi pindah gitu-gitu aja. Anaknya mah males, tahu nggak? Kalau kamu sampai nikah sama dia mah bisa-bisa kamu yang jadi sapi perah loh. Dia nggak mau kerja. Itu physically yang aku baca ya, anaknya males banget. Buat kerja aja kayaknya susah. Jadi lebih senang kayak tidur, rebahan, malas-malesan intinya ya. Ada kan orang malas-malesan ya, pengennya di rumah aja, nggak mau kemana-mana gitu. Di rumah aja, nggak mau pergi-pergian gitu. Ya, buat nyari duitnya tuh males ya. Jadi nggak ada pikiran kreatifnya. Bolehlah kalau dia nggak mau kerja di luar, tapi setidaknya dia ada pikiran dong, insting gitu ya. Buka usaha online shop kan banyak ya, dropship seperti itu ya. Atau dia bikin usaha kecil-kecilan kayak warung makanan, dagang cakwe bakso atau apapun itu gitu. Tapi dia ini tipe orang gak ada inisiatifnya ya, buat kerja itu males. Makanya aku lihat karirnya itu jelek ya. Udah jelek, dia nyakitin kamu, karirnya makin jelek aja ya. Dari segi finansial juga dia susah, gak ada uang. Apa yang diharapin, gak punya uang. Orang kayak gini tuh udah males nyakitin kamu ya, karma yang dia dapat dan dia susah, gak dapat uang. Susah, maksudnya uang itu buat ngampirin dia itu malah kabur ya, gak mau ngampirin dia. Itu yang aku baca physically ya. Oke, kita lihat apa kata kartu tarotnya. Ada the reverse ya, 1. Oke, karma untuk dia yang telah menyakiti kamu. Kalau aku lihat di sini ya memang benar. Buat dia untuk kemajuan diri sendirinya, kayak belajar, kerja itu ya nggak ada niatan ya, malesnya bukan main. Lebih seneng leha-leha, males-malesan, tidur-tiduran. Jadi nggak ada niatan untuk bekerja ya. Sesuai dengan tema readingan aku, karma apa untuk dia yang telah menyakiti kamu. Nah itu dia, dari segi keuangan itu dia sulit, nggak punya uang, masa depannya buram alias suram ya, tidak ada.
udah males nyakitin kamu, masa depan dia jelek banget. Itu kalau yang kulihat ya. Setiap dia cari pekerjaan itu susah ya. Malah dia aku lihat dari segi karirnya di kantor, bos itu banyak yang gak percaya sama dia. Bahkan ketika dia ngelamar kerja ya, itu dari para bos, HRD, itu banyak yang gak mau nerima dia, gak mau nerima orang seperti ini, karena gak ada semangat hidupnya ya. Orang yang malas, tipikal orang malas. Jadi karena untuk dia itu dia susah dalam hal segala finansial. Apalagi aku lihat dia nggak ada rasa penyesalan karena telah menyakiti kamu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini malah dia lebih sering memanfaatkan pasangannya ya. Dari segi apa? You know lah, dari segi keuangan dia ini malas. Makanya dia setiap punya pasangan dia manfaatin, minta duit. Nah itu dia, matre banget. Makanya dari segi karirnya dia susah, masa depannya suram ya. Banyak bos yang gak percaya sama dia, walaupun dia kerja gaji dia pun kecil ya. Gaji dia kecil dan dia pun gak dipercaya oleh rekan kerja ya. Banyak juga dia sering di PHK. Ada beberapa di antara kalian, di antara mereka gitu, maksudnya orang yang kamu dealing ini di masa lalu, dia ini banyak di PHK ya. Karena apa? Karena kerjaannya nggak beres. Orangnya males, sering nggak masuk kerja. Pengennya dapat uang tapi nggak mau kerja keras. Itu dia. Sempat sih dia berpikir kenapa gitu ya. Kenapa hidupnya sulit banget, susah banget gitu ya. Kenapa masa depannya itu suram ya. Dari segi keuangan tuh seolah-olah tuh uang itu nggak mau hampirin dia ya, maunya kabur. Nah itu dia, karena dari sifat dia ini, malesnya dia ini. Itu gimana loh dia mau, gimana ya uang mau hampirin dia. Dia udah males, suka nyakitin orang, sering manfaatin pasangannya. Gimana Tuhan mau kasih dia rezeki yang banyak? Dan gimana juga uang mau nyamperin dia, adanya juga uang kabur. Makanya aku lihat ke depannya masa depan dia suram banget ya. Tuh. Karena ini the reverse kan, masa depan dia itu suram. Gak ada hal yang baik tentang masa depannya. Kenapa ya? Karena sifat dia yang kayak begitu. Itu sih yang aku bacanya di file kedua. Energinya itu aja. Semoga resonate ya. Oke, kita cek file ketiga. Sesuai dengan tema readingan aku, karma untuk dia yang telah menyakiti kamu. Kalau aku lihat di sini dia orangnya ganteng ya. Cantik, ganteng. Ambil aja yang resonate ya. Kalau kamu dealing dengan perempuan ya berarti dia cantik ya. Kebalikannya aja ya, vice versa. Dia ganteng, menawan sekali. Dan aku lihat juga dia bukan tipe orang yang susah ya. Maksudnya dia punya uang ya. Dia punya uang, punya kekuasaan. Dan aku lihat juga keluarganya dari orang berada ya, bukan dari orang biasa, dari orang berada. I don't know, apapun itu, mungkin dia pengusaha sukses orang tuanya atau seorang menteri, aku nggak tahu itu. Yang penting dia bukan dari kalangan susah tapi dari kalangan orang berada. Dan dia ini cukup menawan ya, banyak lawan jenis yang suka sama dia ya. Karena apa ya, dia ganteng, menawan, punya segalanya, dan dia cukup otoriter ya, cukup otoriter. Dari segi keluarganya juga emang kan yang aku bilang tadi, dia keluarga orang berada, bukan dari kalangan orang susah. Terus aku lihat dari physically, oh badannya juga bagus, dan dia juga anaknya pintar ya. Lalu dari sisi jeleknya ya, karena dia ganteng, banyak uang, dia ngerasa sok ya, ngerasa sombong. Nah itu dia, sombong, ngerasa
bahwa kalau dirinya itu bisa menggait siapa aja, ya nggak perlu dirayu pun lawan jenis juga banyak yang ngedeketin dia. Dia ngerasa jadi kayak sok, ya banyak yang suka sama dia, ya karena apa? Karena dia udah menawan, ganteng, dan dia nggak perlu capek-capek untuk ngedeketin orang lain, ya ngedeketin lawan jenis. Tanpa dideketin pun mereka udah ngedeketin dia, udah ngedeketin dia. Jadi dia kayak punya segalanya, ya apapun bisa dia dapetin gitu. Dia berpikir seperti itu karena dia memiliki uang, apapun bisa dia dapetin. Wow, jadi terkesan egonya cukup tinggi juga, ya egonya cukup tinggi. Dan dia sering memandang sebelah mata. Karena apa? Ya mungkin dia berpikir dia punya uang, punya kekuasaan, dan dia cukup orang yang dipandang, ya dia cukup orang yang dipandang. Jadi banyak orang yang cukup takut sama dia karena dia orangnya dari keluarga orang yang punya cukup kekuasaan. Itu yang kulihat. Coba kita lihat apa dari kata tarotnya, ya. Sesuai dengan tema yang tadi dengan aku, karma untuk dia yang telah menyakiti kamu. Ya, aku lihat di sini dia jadi susah, ya dapat pasangan. Emang sih awalnya pasangan itu, lawan jenis itu banyak yang ngedeketin dia, banyak banget yang deketin dia. Tapi karena dia sifatnya kayak begitu, ya memandang segala apapun dengan uang gitu, dan dia ngerasa oh ya udah, lu ngerasa maksudnya kamu ngerasa disakitin oleh dia karena dia banyak pilihan, ya banyak lawan jenis gitu, banyak pacar gitu. Dia jadi berpikir ya ngapain, ya udah kalau lu mau ninggalin gue udah putus aja gitu kan. Dia nggak berpikir gimana nggak ada rasa sayang, ya karena ya udah, kalau udah putus dia bisa dapetin yang lain. Itu yang dia pikirin, ya kalau putus dia masih bisa dapat yang lain, ngapain pusing-pusing. Nah itu dia. Makanya saat ini karma untuk dia yang kuliatin, dia susah banget dapetin pasangannya sesuai apa yang diharapin. Dia baru sadar bahwa kamu adalah orang yang tulus, yang sayang sama dia, yang gak mandang dia ini memiliki uang, memiliki kekuasaan. Dia sadar meskipun banyak wanita yang deketin dia, yang mencoba jadi pacar dia gitu, ya dia sadar bahwa wanita itu hanya menyukai uang dia aja, bukan tulus untuk mencintai dia. Lambat laun pun dia sadar, ya bahwa orang ini nih, cewek ini ternyata dia ngejar-ngejar gue, suka sama gue. Oh niatnya dia cuma mandang uang gue doang, mandang kekuasaan, mandang uang, apa yang gue miliki. Dia gak benar-benar suka sama aku. Nah lama-lama dia sadar, ya dia mendekatkan diri gitu, ya sama Sang Maha Kuasa. Jadi dia lama-lama terbuka pikirannya bahwa cuma kamu yang tulus sayang sama dia. Dia sadar tuh, ya bahkan aku lihat, ya dia ada niatan untuk meminta maaf. Dia ingin datengin kamu dan mencoba untuk minta maaf, ya ingin mengulang kembali dari awal lagi. Dia ada niatan seperti itu, dan dia akan datang karena dia gak mau ninggalin orang yang benar-benar tulus mencintai dia. Jadi kayak dia berpikir tuh, dapetin orang kayak gini itu susah. Kenapa aku nyanyain orang sebaik dia, setulus dia selama ini gitu. Dia baru menyadarinya. Makanya setelah dia maksudnya dia pacaran gitu dengan wanita lain atau dengan siapapun, lambat laun dia kayak berpikir, oh ini orang kayaknya
sama gue pacaran sama dia kok nggak ada tulus-tulusnya gitu ya, yang dia pikirin cuma uang, 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 dan uang. Kapan dia sayang sama aku gitu, kapan dia perhatiin aku seperti kamu merhatiin dia. Nah, lambat laun makanya dia sadar ya bahwa wanita ini nggak tulus sayang sama dia. Makanya nanti kedepannya dia akan nyamperin kamu, meminta maaf, dan ingin mengulang kembali dari awal. Dan dia juga lebih stabil, lebih mendekatkan diri sama Sang Maha Kuasa ya. Jadi dia kayak ngubah sifatnya ini ke arah yang lebih baik ya. Malah bagus untuk dia. Karena apa? Ya itu dia. Selalu ngedapetin pasangan yang gak pernah tulus, selalu seperti itu. Jadi dari pasangan hanya memanfaatkan dia ya, dari segi keuangan dia. Itu aja yang aku baca untuk file ketiga. Semoga resonate ya. Kalau ini nggak resonate, coba kamu cek file 1 atau file kedua ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, bantu like dan subscribe channel aku. Bye.